Alhamdulillah, alhamdulillahil qail yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Surah Al-Isra pada ayat yang ke-9 dan ke-10. Hadirin hadirat jamaah kajian Ahad pagi Islamic Center Madiun yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang berilmu sehingga dengan ilmunya dia berpikir tentang sesuatu, menjadi pintar dengan ilmunya karena dia berpikir. Tapi ternyata dia hanya berpikir tapi tidak pernah mau berzikir. Ketika ilmu ini bertambah, semakin bertambah ilmu yang didapat, ternyata tidak dapat merubah kepribadian, kematangan hidup, kedewasaan, dan seterusnya. Disinilah yang menjadi bahayanya masalah yang banyak dihadapi oleh kaum muslimin dan muslimat hari ini. Bahkan peradaban dunia sekalipun, ketika keilmuan semakin meningkat, semakin tinggi, justru kemuliaan dari sebuah akhlak, adab, moral semakin menghilang. Dan itu barangkali yang menjadi keprihatinan kita hari ini. Ada orang yang beriman, dia yakin kepada Allah, dia mendekat kepada Allah, dia beriman, memiliki keyakinan. Tapi mohon maaf, dengan keimanan yang tinggi tidak dibarengi dengan ilmu agama Allah, sehingga dia punya iman tetapi tidak dibarengi dengan keilmuan. Semangat ibadah, semangat berzikir, tetapi ketika ditanya, Bapak Ibu ibadah apa? Enggak tahu. Apa yang dilakukan? Enggak paham. Berarti mengerjakan sesuatu untuk mendekat kepada Allah, tapi tidak diiringi dengan ilmu yang benar. Hal-hal seperti ini tentunya yang menggugah kita hari ini. Banyak adik-adik kita yang hari ini sekolah, bahkan tidak sedikit dari lembaga-lembaga pendidikan yang menggerakkan bagaimana moral, adab, akhlak yang hari ini menjadi misi setiap lembaga pendidikan, ternyata belum bisa menghasilkan adik-adik kita memiliki akhlak, adab yang meningkat.
Semakin ilmunya bertambah, semakin akhlak dan adab ini menurun. Disinilah ketika ada seseorang yang bernama Safwan Ats-Tsauri. Kebetulan ibunya ini adalah sosok yang selalu memberi semangat kepada adik-adiknya, kepada anak-anaknya. Di keluarganya, ibunya Safwan Ats-Tsauri ini menjadi contoh ketauladanan, sehingga ia katakan kepada anaknya ini, Safwan, kalau engkau ingin sekolah, sekolahlah, belajarlah, dan apa yang ibu miliki, apa yang ibu hasilkan, karena waktu itu ibunya menenun, ada sedikit hasil dari yang ditenun ini, bawalah, berangkatlah. Ibunya menjanjikan akan itu cukup untuk biaya pendidikannya. Selang beberapa waktu kemudian Safwan Ats-Tsauri ini kembali. Ditanyalah waktu itu, kalau engkau sudah belajar sekian hari, sudah mendapatkan sekian huruf, sekian kata, sekian kalimat, jangan sampai sekian huruf, sekian kata, sekian kalimat itu tidak memiliki dampak perubahan dalam kehidupannya. Ada dua hal di situ. Yang pertama, semangat seorang ibu untuk memberangkatkan anaknya belajar. Semangat seorang yang berprofesi sebagai orang tua untuk mampu, untuk mau mengajak anak-anaknya belajar. Hari ini bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian mungkin merasa anak kita itu disuruh belajar dengan bekerja, dia pilih kerja. Mungkin kalimat utul bil ilma walau bisin, tuntutlah ilmu mesti sampai ke negeri Cina, itu menurun. Mungkin kalimat untuk belajarlah sampai kita ini seperti apa? Seperti mengukir di atas batu. Jangan sampai kita ini seperti mengukir di atas air. At-ta'allum fis sighari kan naqsi 'alal hajari wa ta'allum fil kibari kan naqsi 'alal ma. Jadi jangan sampai ketika sudah usia tua terlalu lama belajar, akhirnya menyebabkan kita cepat lupa. Semangat sebagai orang tua untuk mengajak, mendorong, membimbing, mungkin memaksa sang anak ini menuntut ilmu, lemah. Sebagai contoh, kita melihat anak kecil itu, dia di posisi daurul la'bi, masanya, fasenya adalah masa bermain. Tapi apakah ketika dia bermain kita utamakan permainannya daripada pendidikannya? Sekalipun masa dan fasenya adalah masa dan fase bermain. Dan ketika sang anak ini posisi dia berpendidikan, di poin yang kedua, dia belajar, dia kuliah, semakin tinggi dari SMA, kemudian S1, S2 dan seterusnya. Apa yang kita dapat? Semakin tinggi ilmunya, semakin lemah kepribadiannya. Kalau tidak percaya, coba kita tanyakan adik-adik kita. Tamat apa? SMA. Mau kuliah kemana? Bingung. Mau belajar mengambil jurusan apa? Enggak tahu. Begitu kuliah, kuliah semester berapa? Semester 6, semester 7. Nanti selesai kuliah mau kemana? Bingung. Yang lebih parah lagi, lebih menyulitkan lagi, si bapak dan si ibu ketika ditanya, Pak Ustadz, tolong Pak Ustadz, anak saya ini sedang skripsi, katanya nggak maju-maju skripsinya Ustadz, entah dosennya sibuk atau skripsinya yang nggak jadi-jadi. Akhirnya saya tanya si bapak atau si ibu itu tadi, putra putri bapak ini kuliahnya di jurusan apa? Saya lupa Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim.
Coba. Kepedulian orang tua menipis, ya. Tidak peduli terhadap apa yang telah Allah titipkan kepada anak ini dengan pendidikan. Yang kedua, anak ini semakin tinggi pendidikannya, semakin dia meremehkan apa yang menjadi amanah untuk dirinya, akhlak. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita dengan hadisnya apa? Ya, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku telah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak ini secara tidak langsung kita hubungkan dengan adab. Jangan sampai ketika Allah dan Rasulnya menekankan kepada kita dengan adab, dengan akhlak, ternyata semakin tinggi ilmu anak-anak, rekan-rekan kerja kita, sahabat-sahabat kita, semakin lupa kalau dia adalah insanun muta'addibun. Ada kalimat addaba yu'addibu ta'diban, ya, addaba yang selalu beradab, yang selalu menggunakan adab. Muta'addib berarti orang yang selalu menerapkan dalam kehidupannya dan mengutamakan adab, itu menjadi bagian darinya. Dan ini yang menjadi concern hari ini. Gimana kalau ada orang yang berilmu tapi dia tidak beradab? Bagaimana ketika ada orang yang terus menuntut ilmu, semakin ilmunya bertambah, semakin turun, lemah, menipis adabnya. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang kita angkat di pembuka itu berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna, sesungguhnya, hadzal qur'ana, inilah Al-Quran. Ada hada, ya. Hada ini isyarah, isimnya disebut dengan ismul isyarah. Saya ajarkan sedikit muqaddimah bahasa Arab begitu, karena tadi saya dengar Pak Agus nanti mau ngisi bahasa Arab begitu, entah nanti belajar amsilah tasrifiyah atau apa begitu. Hada Al-Quran, berarti kalau inilah Al-Quran, selain Al-Quran yang ini, selain kitab Allah yang ini, itu tidak masuk. Isyarah itu berarti kata yang menunjukkan, kata yang berfungsi untuk menunjukkan sesuatu. Berarti sesuatu yang tidak ditunjuk bermakna bukan. Dzalika al-kitabu la raiba fi. Inilah Alkitab. Berarti selain kitab yang ini, itu tidak dapat digunakan sebagai makna kalimat yang digunakan, yaitu kitab. Selain Al-Quran tidak dapat digunakan. Yahdi lillati hiya aqwam. Ada kalimat yahdi yang selalu mendatangkan petunjuk, lillati hiya aqwam. Ada kalimat aqwam di situ dari kalimat aslinya qawama, fi'lu thulatinya. Qawama itu karena wawunya berada di tengah dan berfathah, sulit bagi orang Arab untuk menyebutnya qawama gitu. Jadi orang Arab itu sulit menyebut waw. Siapa namanya? Iko, iku gitu. Jadi eko itu disebut iku. Siapa namanya? Ike, ike, itu malah iki, ya, sulit. Sehingga qawama itu diartikan qama. Qama itu berdiri. Setiap berdiri itu lurus. Inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Orang-orang yang hidupnya ingin lurus tidak akan lepas dari Al-Quran. Orang-orang yang berilmu dan dengan keilmuannya dia menguasai apa yang ia inginkan, tidak boleh melepas Al-Quran. Kalau ini dilepas, ditinggalkan, adabnya akan menghilang. Bapak Ibu punya putri, belajar apa? Ilmu politik. Adakah politik dalam Islam?
Apakah Rasulullah mengajarkan berpolitik? Putra putri ibu belajar apa? Ekonomi. Bagaimana Rasulullah menata ekonomi umat? Apa kuliahnya? Ilmu sosial. Apakah Rasulullah tidak mengajarkan kehidupan bersosial? Semua ini tidak pernah akan lepas dari apa yang ada di dalam nilai-nilai Al-Quran. Dan kalau dihubungkan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia, dan bahasa ciptaan itu diartikan dengan khalaqa, dan yang Allah ciptakan itu Allah ingin punya kehendak di situ, biar yang diciptakan ini dia mampu mengendalikan dirinya, mampu menjaga dirinya, mampu menata dirinya, dan seterusnya. Khalaqa itu diartikan menciptakan dari sesuatu yang sebelumnya belum pernah ada. Arti menciptakan, menjadikan itu banyak dalam bahasa Arab. Sona'a, ja'ala, khalaqa, terjemahannya satu, menciptakan atau menjadikan, tapi fungsinya tidak akan sama. Khalaqa itu menjadikan, menciptakan sesuatu, yang sesuatu itu tidak pernah akan sama. Ini ada anak kembar, semuanya sama, tapi pasti ada bedanya. Minimal sidik jarinya tidak sama. Dan bukan hanya satu sidik jari, 10 sidik jari ini tidak akan sama, meskipun kembar. Keluarnya beriringan, berasal dari tempat yang sama, waktunya beriringan, semuanya, face-nya, matanya, dan seterusnya sama, tetapi pasti ada bedanya. Perbedaan itulah yang menunjukkan Allah telah menciptakan dari sesuatu yang belum pernah ada. Meskipun nasibnya juga ikut berbeda ya, saudara senasab beda nasib. Kalau bapak ibu nggak percaya, kita runut nih. Kita punya adik beradik berapa? 4 adik beradik bapak. Nasibnya sama, rizkinya sama, pendapatannya sama, berat badannya sama, penyakitnya sama? Enggak. Disinilah Allah gunakan kalimat khalaqa. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Kalimat khalaqa, yang Allah telah menciptakan kita sebagai manusia physically, bentuknya fisik. Fisik ini dititipi sesuatu yang menjadi al-khuluqu. Al-khuluqu ini berkembang menjadi akhlak. Akhlak ini diartikan juga adab. Bangsa negeri ini kalau tidak berakhlak, tidak beradab, terus mau jadi apa? Sekalipun ilmuwan-ilmuannya hebat. Maka al-khuluqu yang akar katanya sama dengan khalaqa, itu lebih menekankan kepada sisi kejiwaan. Jiwanya seperti apa? Ada sesuatu yang tidak tampak dan sulit untuk bisa dibaca. Dilihat, ini kelihatannya bagus, ini pakai peci, bajunya putih, kayaknya alim ini. Ternyata enggak. Ternyata yang ngambil sepatu yang bagus di masjid itu orang itu ternyata.